jutaan sel epitel itu bekerja tanpa henti menyerap glukosa. Tapi mereka tidak punya ATP untuk memompa glukosa langsung. Lalu bagaimana? Mereka itu mencuri energi dari gradien natrium. Di membran apikal, kontransporter SGLT1 itu membawa 1 glukosa plus 2 natrium masuk. Nah, natrium itu turun mengikuti gradiennya menuju potensial keseimbangan natrium, dan energi itu digunakan untuk menarik glukosa melawan gradiennya. Ini disebut transport sekunder aktif, dan potensial keseimbangan natrium adalah sumber energinya. Untuk patologinya, jadi pada kolera, toksin itu menyebabkan sekresi klorida dan natrium masif, sehingga natrium lokal itu turun, kemudian gradien natrium itu hilang, sehingga terjadi diare osmotik hebat. Untuk refleksinya begini, jadi potensial keseimbangan natrium itu tidak hanya untuk listrik, ia juga mata uang energi untuk nutrisi. Setiap suap nasi yang kita makan pada akhirnya dibayar dengan gradien natrium. Intinya, ini menunjukkan bahwa potensial keseimbangan natrium adalah pengatur yang memungkinkan sel untuk menghasilkan respons dinamis ketika diperlukan. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya ada harmoni dalam potensial keseimbangan natrium. Jadi, kenapa sih potensial keseimbangan natrium itu dianggap salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh? Ya, karena potensial keseimbangan natrium adalah hasil harmoni antara gradien konsentrasi dan gradien listrik yang saling berlawanan. Ia merupakan faktor penting dalam proses depolarisasi yang memungkinkan sel saraf dan otot itu menghasilkan sinyal listrik. Lalu, bagaimana sih pemahaman tentang potensial keseimbangan natrium itu dapat membantu calon dokter dalam praktik medis? Caranya, memahami mekanisme ini membantu calon dokter itu memahami dasar-dasar fisiologi tubuh yang penting untuk mendiagnosis dan mengobati gangguan seperti epilepsi, gangguan neuromuskular, dan aritmia jantung. Kemudian, apa sih pesan utama yang dapat kita ambil dari pembahasan tentang potensial keseimbangan natrium? Jadi, tubuh manusia adalah sistem yang kompleks dan harmonis di mana setiap komponen termasuk potensial keseimbangan natrium itu saling mendukung untuk menjaga kehidupan. Memahami mekanisme ini dapat membantu kita lebih menghargai keajaiban biologi tubuh. Teman-teman sekalian, potensial keseimbangan natrium adalah salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh kita. Ia adalah hasil harmoni antara gradien konsentrasi dan gradien listrik yang saling berlawanan. Ia merupakan faktor penting dalam proses depolarisasi yang memungkinkan sel saraf dan otot itu menghasilkan sinyal listrik. Ia adalah hasil keseimbangan dinamik di mana tidak ada lagi perpindahan neutron natrium meskipun gradien konsentrasinya tetap besar. Ia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas fisiologis tubuh sehingga sel itu dapat merespons rangsangan dengan cepat dan efisien. Ada dua keseimbangan satu harmoni. Jika potensial keseimbangan kalium yang berupa minus 90 mV adalah nafas tenang tubuh, stabilitas, kedamaian, kesiapan, maka potensial keseimbangan natrium yang berupa plus 61 mV adalah teriakan aksi, ledakan, gerak, respons. Keduanya kontras tapi saling melengkapi. Potensial keseimbangan kalium itu menarik membran kembali ke istirahat, sedangkan potensial keseimbangan natrium itu mendorong membran ke puncak aktivitas. Dan di antara keduanya, pada minus 70 mV, hidup berlangsung dalam keseimbangan dinamis yang rapuh namun kokoh. Tanpa potensial keseimbangan kalium,